Sahabat Perpusnas, saatnya kita ikuti bersama podcast Super Morning, membahas seputar layanan yang ada di Perpustakaan Nasional. Selamat mengikuti. Senang sekali pagi ini bisa menyapa Sobat Perpusnas semua di podcast Super Morning. Podcast yang akan membahas seputar layanan yang ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Bersama saya, Hurin Anindya Agnia, selama 1 jam ke depan akan menemani sahabat Perpusnas dengan berbagai informasi yang menarik seputar layanan yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pada pagi hari ini, kita akan lebih mengenal mengenai layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara. Nah, kali ini saya tidak sendiri tentunya. Saya ditemani oleh kedua narasumber yang keren kita dari layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara. Penasaran kan siapa? Sebelum kita membahas lebih mendalam seputar layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara, tentunya kita lebih ingin mengenal siapa sih empunya layanan ini. Di samping saya atau di depan saya sudah ada Kak Inge dan Kak Carlos. Halo Kak Inge dan Kak Carlos. Halo Kak Hurin. Apa kabar nih? Baik. Sudah siap untuk menyapa Sobat Perpusnas semua? Siap dong. Wah, senang sekali pagi ini bisa berjumpa dengan Kak Inge dan Kak Carlos untuk bersama-sama menyapa Sobat Perpusnas dimanapun berada untuk lebih mengenal tentang layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara. Sebelumnya nih, boleh nggak sih kita kenalan dengan Kak Inge dan Kak Carlos? Pasti Sobat Perpusnas yang mendengarkan radio kali ini ingin tahu siapa sih sebenarnya yang selalu menyapa Sobat Perpusnas di lantai 24. Mungkin bisa dimulai dari Kakak Inge yang cantik ini. Silakan Kak Inge. Oke Kak Hurin. Halo sahabat Perpusnas dimanapun berada. Perkenalkan aku Inge, aku lulusan ilmu perpustakaan. Sekarang bertugas sebagai pustakawan di layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara. Wih, keren banget nih Kak Inge dari jurusan ilmu perpustakaan ya Kak? Iya betul Kak. Nah di sampingnya ada yang gak kalah keren dari Kak Inge. Ada Kak Carlos. Kak Carlos boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Halo sahabat Perpusnas, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Carlos, pustakawan di layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara. Saya juga lulusan ilmu perpustakaan, melayani di Perpusnas dari tahun 2022. Wah, super sekali nih kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Selain memang setiap harinya melayani di lantai 24, kedua narasumber kita memang jurusan perpustakaan ya Kak, betul ya? Betul sekali Kak. Jadi banget, memang seluk-beluk tentang perpustakaan ataupun bagaimana melayani pemustaka atau istilah pemustaka itu biasanya untuk pengunjung perpustakaan ya. Buat yang belum tahu nih, sudah pasti khatam untuk ilmu-ilmunya ya Kak. Berat nih. Iya nih. Beban nih. Nih pasti Sobat Perpusnas sudah gak sabar nih mendengar lebih lanjut tentang layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara. Bagaimana cara untuk pemustaka bisa mengakses layanan dan koleksi pagelaran budaya Nusantara? So stay tune, jangan kemana-mana, pantengin terus Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Podcast Super Morning, membahas seputar layanan yang ada di Perpustakaan Nasional, akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Mari kita gemar membaca, kapan saja, di mana saja. Perpustakaan
Jadikan perpustakaan sahabat terbaik keluarga Indonesia. Iklan ini dipersembahkan oleh Humas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sahabat Perpusnas, masih kita ikuti bersama podcast Super Morning, membahas seputar layanan yang ada di Perpustakaan Nasional. Selamat mengikuti. Halo Sobat Perpusnas, dimanapun kalian berada, masih bersama saya, Hurin Anindya Agnia di podcast Super Morning dengan tema mengenal layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara. Masih bersama saya, kedua narasumber kita ada Kak Inge dan Kak Carlos. Kita sudah bisa nih memulai untuk mengulik apa sih layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara. Nah, Kak Inge dan Kak Carlos, sebenarnya layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara itu apa sih, Kak? Kok kayaknya menarik banget nih dari namanya? Silahkan. Ya, gini Kak, layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara itu adalah salah satu layanan yang dimiliki Perpustakaan Nasional. Sesuai dengan namanya, di layanan ini kita bisa menemukan buku-buku kebudayaan mulai dari Aceh sampai dengan Papua, Kak. Wah, jadi lengkap ya dari semua provinsi di Indonesia. Tapi ngomong-ngomong namanya memang sepanjang itu, Kak, koleksi dan pagelaran budaya Nusantara. Ini biar atau mungkin ada singkatan tertentu nih biar Sobat Perpusnas lebih gampang untuk mengingat layanan ini. Sebenarnya kalau sesuai dengan SOTK kita memang itu struktur organisasi dan tata kelola, namanya memang layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara. Tapi ini mungkin sahabat Perpusnas yang biasa berkunjung itu lebih familiar dengan nama layanan budaya Nusantara. Layanan budaya Nusantara. Oke, Kak. Nah, untuk tujuan dari didirikannya layanan ini sendiri apa sih, Kak? Tujuannya itu sebenarnya kita agak sedikit balik dulu ke awal. Perpustakaan ini kan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, terus juga ada karya rekam yang secara profesional dan juga pakai sistem baku untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para pemustakanya. Betul sekali Kak Inge. Untuk memenuhi kebutuhan inilah layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara diadakan. Sedangkan untuk lebih khususnya yaitu untuk mendukung fungsi rujukan perpustakaan. Dalam hal ini, layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara menyediakan buku-buku baik untuk bacaan maupun referensi penelitian. Oh, jadi seperti itu ya. Benar, Perpustakaan Nasional benar-benar menjawab kebutuhan pemustaka terutama terkait referensi kebudayaan Nusantara di layanan ini ya, Kak, di lantai 24 Iya, Gedung Perpustakaan Nasional. Nah, untuk Kak Carlos nih, bagaimana sih cara sahabat Perpusnas yang ingin memanfaatkan layanan ini bisa datang kemana sih, Kak? Untuk sahabat Perpusnas yang ingin memanfaatkan layanan ini berada di Gedung Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, lantai 24. Untuk cara aksesnya sendiri bagaimana, Kak? Kan berhubung layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara itu ada di lantai 24. Bagaimana cara pengunjung atau Sobat Perpusnas biar bisa sampai ke lantai 24? Ini Kak, buat sahabat Perpusnas yang mungkin baru pertama kali akan berkunjung ke Perpusnas, silakan titipkan tas terlebih dahulu ke layanan loker Perpusnas di lantai 1. Nanti petugas loker di Perpusnas akan menyediakan tas pengganti yang transparan untuk dipergunakan selama berada di Perpusnas. Setelah itu, sahabat Perpusnas bisa menggunakan lift pengunjung untuk tujuan lantai 24. Oh, jadi seperti itu ya, Kak. Untuk barang-barangnya memang harus dititipkan di lantai 1 terlebih dahulu ya. Betul sekali, Kak. Nah, di layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara, apakah ada syarat khusus? Atau layanan ini sebenarnya boleh diakses oleh siapa saja sih, Kak? Kalau untuk akses, Kak, sebenarnya kami ini kan pada dasarnya perpustakaan untuk masyarakat ya, Kak ya. Jadi bisa diakses oleh semua kalangan dan juga untuk semua usia. Syaratnya itu mudah. Untuk pemustaka yang sudah punya kartu anggota, saat datang ke lantai 24 bisa menuju komputer layanan, di situ mengisi buku tamu.
Nah, kalau pemustaka yang belum punya kartu anggota, nggak perlu khawatir, tetap bisa menggunakan layanan, nanti mengisi buku tamu untuk non-anggota Perpusnas gitu, Kak. Oh, jadi seperti itu ya, Kak. Jadi bisa dikunjungi baik yang sudah memiliki kartu anggota ataupun yang belum punya kartu anggota, tetap bisa mengakses layanan di lantai 24 ini. Iya, betul, Kak. Apakah perlu reservasi online terlebih dahulu, Kak? Oh, nggak perlu, Kak. Bisa langsung aja datang ke lantai 24. Bisa langsung datang tanpa perlu reservasi ya, Kak? Iya, langsung aja. Petugasnya sudah langsung welcome kepada Oh seluruh iya sobat dong, Perpusnas. bener banget. Nah, Kak Inga, untuk jam bukanya sendiri dari jam berapa sih, Kak? Terus bukanya setiap hari apa saja? Siapa tahu nih ada sobat Perpusnas yang ingin berkunjung ke lantai 24 setelah mendengar podcast kita hari ini. Wah, kalau jam buka layanan ini termasuk panjang loh, Kak. Kami buka dari hari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Nah, untuk sahabat Perpusnas yang belum bisa datang di hari Senin sampai Jumat, bisa hanya Sabtu Minggu, silahkan. Kami juga buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, Kak. Widih, jadi lama banget nih ya jam buka layanannya, bener-bener sesuai dengan kebutuhan masyarakat nih. Jadi yang pulang kerja jam 4 sore bingung mau ngapain, bisa ke Perpusnas, bisa ke lantai 24. Terus yang anak sekolah pulang jam berapa sih, Kak? Masih sore Jam udah pulang. 2 mungkin ya, anak sekolah pulang ya. Jadi bisa tuh mampir, Kak, bener. Bisa mampir ke Perpusnas semua. Tuh sobat Perpusnas, gampang banget kan? Tadi sudah dijelasin dari jam bukanya, cara menuju ke lantai 24, serta bagaimana cara mengakses layanan yang ada di lantai 24. Jadi tinggal datang aja ke Perpustakaan Nasional, menitipkan barang bawaan di loker lantai 1, kemudian langsung meluncur menggunakan lift ke lantai 24 ke koleksi layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara. Kak Carlos, tentunya selain menawarkan berbagai macam koleksi, ada apa aja sih di lantai 24? Ada hidden gem apa? Nih ya, Kak, di layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara nggak cuma ada koleksi, Kak. Kita punya ruangan eksekutif lounge, area meja baca, pameran benda budaya, dan ruang diskusi, Kak. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan di lantai 24 ini ya, Kak? Bener banget, Kak. Makin menarik aja nih obrolan kita, karena ternyata banyak hal yang baru kita tahu dari podcast ini, bahwa di lantai 24 tidak hanya menawarkan koleksi, tapi menawarkan juga ruang diskusi, executive lounge, terus ada tadi nih pameran Pameran benda budaya, Kak. Hmm, Dari setiap provinsi, Kak. dari setiap provinsi juga. Iya, betul sekali, Kak. Jadi sobat Perpusnas yang datang ke lantai 24 ini kayak dapat miniaturnya Indonesia gitu dong. Iya, Kak. Nggak Miniatur perlu Indonesia. jauh-jauh berkeliling Indonesia. Kalau ingin melihat bagaimana Indonesia, bagaimana Nusantara itu, bisa langsung ke lantai 24. Betul, Kak. Betul banget, Kak. Aduh, mantap sekali nih. Datang ya. Perpustakaan Nasional tuh. Langsung diundang sama petugas di lantai 24 nih sobat Perpusnas yang saat ini sedang mendengarkan podcast, bisa langsung meluncur ke lantai 24. Untuk nanti akan ada Kak Carlos dan Kak Inge tentunya. Oh iya, Kak, tadi kan disebutkan juga nih ada ruang diskusi. Untuk cara penggunaan ruang diskusi di lantai 24 ini seperti apa ya, Kak? Apakah bisa pengunjung langsung datang terus masuk begitu aja ke ruang diskusi? Atau ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pengunjung? Nah, kalau mau pakai ruang diskusi itu, Kak, pertama yang penting sudah punya kartu anggota Perpusnas dulu. Nah, terus nanti kalau sudah punya kartu anggota, bisa ke meja layanan mengisi form pendaftaran untuk pakai ruang diskusi. Jadi di lantai 24 ini kami ada 2 ruang diskusi, kapasitasnya untuk minimal 3 orang, maksimal bisa sampai 6 orang gitu, Kak.
Bisa belajar buat nugas kelompok ya Kak? Iya, bisa untuk mengerjakan tugas kelompok. Terus misalnya ada conference juga bersama, di situ masih bisa, Kak. Masih bisa. Oh iya, ngomong-ngomong soal conference nih, katanya ada executive launch juga ya di lantai 24. Ada Kak. Ada Itu enggak? apa sih sebenarnya executive launch itu? Eksekutif lunch ini sebenarnya bisa untuk pemustaka, Kak. Kalau sedang tidak ada event gitu, biasanya pemustaka bisa belajar. Terus ada juga yang bekerja dari situ, ada yang sambil baca buku juga di sana. Tapi nih untuk kadang di beberapa waktu Kepala Perpusnas pakai ruang eksekutif lunch itu untuk konferensi pers, dan juga ada acara VIP lainnya biasanya di eksekutif lunch. Aku mau nambahin nih Kak. Ada juga komunitas-komunitas yang menggunakan executive lounge untuk acara mereka. Acara yang pernah diadakan tuh seperti dari internal sama dari eksternal, yang layanan koleksi pagelaran budaya Nusantara. Tahun lalu kami mengadakan acara talk show sejarah nama jalan di Jakarta di bulan September tahun 2022. Di Februari tahun 2022 juga ada acara yang yaitu kunjungan dari pimpinan perpustakaan se-Asia Pasifik yang diterima di Executive Lounge. Wah, jadi banyak juga ya ternyata event-event yang diadakan di lantai 24 ini. Nah, nextnya nih, apakah ada agenda tertentu atau acara tertentu di lantai 24? Bisa di-spill dikit dong Kak, siapa tahu nih Sobat Perpusnas juga ingin ikut serta dalam kegiatan yang diadakan di lantai 24. Wah, ini menarik nih, ini eksklusif kita spill dulu di sini ya Kak ya. Untuk eventnya ini sebenarnya udah berjalan 2 kali, waktu itu di bulan Agustus dan juga di bulan September. Nah ini sebenarnya bukan dari layanan, bukan hanya kita aja di layanan 24 yang mengadakan, tapi ini juga kerjasama dengan salah satu yayasan. Nah nanti di bulan Oktober ini akan ada lagi Kak eventnya, ditungguin aja, dipantengin terus di IG-nya Perpusnas, nanti akan diupdate di situ acaranya. Iya asik, udah dikasih sneak peek nih sama Kak Inge tentang agenda di lantai 24 selanjutnya. Tinggal Sobat Perpusnas yang tertarik untuk ikut serta dalam acaranya, silahkan pantengin sosial media Perpusnas ya di Instagram melalui @perpusnas.go.id. Itu tadi nih sudah dijelaskan oleh Kak Inge dan Kak Carlos seputar layanan dan fasilitas di lantai 24. Untuk semua fasilitas yang ditawarkan tadi nih Kak, itu berbayar atau bisa dinikmati secara percuma Kak? Bayar Kak, kita bayar. Hehe, BAYAR bayar. Beneran nih? Bercanda, gratis dong Kak. Layanan kita di sini semuanya gratis buat pemustaka. Kirain bayar beneran nih Kak, nanti dilaporin loh. Waduh, takut nih Kak, takut. Ampun Kak, jangan. Bercanda nih. Jadi gratis ya semua. Iya, gratis Nih, Kak. Kak. gratis ya Sobat Perpusnas. Udah kurang apa lagi nih? Di lantai 24 udah bisa baca buku, bisa pinjam ruang diskusi, bisa menikmati executive lounge, bisa juga dapat pemandangan Monas, Jakarta Pusat dan juga ke arah Jakarta Selatan. Iya, benar banget. Tuh, luar biasa bukan? Oh iya Kak, untuk kunjungan di lantai 24 ini sehari bisa mencapai berapa orang? Gini Kak, berdasarkan data statistik kunjungan lantai 24 di tahun 2022, per hari itu rata-rata 200 orang Kak. Tapi kalau lagi musim liburan sekolah bisa 3 kali dari rata-rata harian Kak. Wah, lumayan banyak juga ya. Jadi rata-rata 200 orang. Terus kalau akhir pekan atau liburan anak sekolah bisa sampai 600 dong. Ya, sekitar 600-an Kak. Wah, bisa dibilang layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara ini salah satu layanan yang ramai ya di Perpustakaan Nasional. Selain memanfaatkan koleksi, biasanya pengunjung yang datang ngapain aja sih Kak? Biasanya sih Kak ya, pengunjung itu ke tempat kita nyari tempat untuk belajar kelompok, ngerjain tugas kuliah, ngerjain PR, mencari informasi melalui internet, webinar, Zoom meeting, lihat-lihat, sampai refreshing Kak. Oh, banyak sekali ya kegiatan yang bisa dilakukan oleh pengunjung. Nah, ini nih untuk Sobat Perpusnas juga, kalau ingin berkunjung ke lantai 24, apa saja do's and don'ts-nya? Ini nih,
Ini buat sahabat Perpusnas yang baik hati dan tidak sombong, rajin menabung pangkal kaya. Mohon banget nih, please banget. Kalau koleksi kami ini buku-bukunya usianya sudah nggak muda lagi. Jadi harus hati-hati waktu sobat pemustaka baca bukunya. Halamannya itu jangan dilipat-lipat ya guys ya. Terus membuka halamannya itu pelan-pelan, jangan dicoret-coret, distabiloin, dipulpen, dipilok, apalagi dicat dinding, cat tembok, tolong jangan. Emang ada nih yang ke perpusnas bawa cat pilok? Ya kali aja kan Kak ada yang bawa Kak, siapa tahu. Kalau dari Kak Carlos mungkin ada yang ingin ditambahkan? Kalau dari aku ya Kak ya, buat sahabat Perpusnas yang membawa makanan dan minuman, kita menyediakan meja untuk meletakkan makanan dan minuman supaya jangan sampai koleksi kita kena tumpah dari cemilan yang sobat Perpusnas bawa. Bayangin ya guys ya, kita bawa cemilan nih, cemilannya tumpah. Terus tumpahannya jadi ngundang semut. Semutnya baca buku guys. Lama-lama semutnya jadi pinter. Kalau udah pinter nanti bisa ngalahin manusia. Terus kita kalah pinter sama semut. Siapa yang mau tanggung jawab? Ayo. Jangan sampai deh Kak kita kalah pinter sama semut. Iya, Tuh makanya, sobat Kak. Perpusnas, nanti kita makin rugi nih kalau kita kalah pinter sama semut. Apa yang disampaikan Kak Inge dan Kak Carlos diingat-ingat ya dan dicatat, jangan sampai kesalahan yang kita buat bisa merugikan orang lain atau pengunjung lain yang di Perpusnas. Makin menarik aja obrolan kita nih sambil bercanda-bercanda semut makin pinter. Nah, kalau ingin sobat Perpusnas ingin tahu lebih lanjut mengenai koleksi atau apa yang ada di budaya Nusantara ini, ada buku-buku apa saja atau bagaimana sih buku-buku di budaya Nusantara ini dapat dimanfaatkan, tetap pantengin terus kita di Widya Bahana Suara Radio Streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Podcast Super Morning membahas seputar layanan yang ada di Perpustakaan Nasional akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Mari kita membaca dan membuka jendela dunia. Mari kita bersama membaca dan mencerdaskan bangsa. Marilah kawan semua, anak-anak Indonesia, belajar dan membaca. Jadikan perpustakaan sahabat terbaik keluarga Indonesia. Iklan ini dipersembahkan oleh Humas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sahabat Perpusnas, masih kita ikuti bersama podcast Super Morning membahas seputar layanan yang ada di Perpustakaan Nasional. Selamat mengikuti. Perpusnas semua, masih bersama saya Hurin Anindya Agnia di podcast Super Morning dengan tema mengenal layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara. Masih bersama kedua narasumber kita, Kak Inge dan Kak Carlos, yang masih semangat banget nih Kak untuk menjawab rasa penasaran Sobat Perpusnas mengenai layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara. Nah, Kak Inge dan Kak Carlos, udah berapa lama sih di Perpustakaan Nasional ini dan selama bertugas di lantai 24, apa saja pengalaman menarik yang pernah dialami? Aku duluan ya Kak Hurin ya. Boleh, silahkan. Aku di Perpusnas sejak tahun 2021 Kak. Kalau pengalaman unik ya, berkesan ya, sebenarnya banyak sih Kak, pastinya banyak. Soalnya kita di Perpusnas apalagi di lantai 24 itu tiap hari ketemu sama banyak orang gitu. Tapi kalau misalnya ada satu nih yang menarik menurutku, jadi waktu itu ada seorang pemustaka, dia udah bapak-bapak gitu ya. Nah terus mencari koleksi tentang kerajinan keramik Indonesia, kerajinan keramik tradisional gitu. Nah bukunya ini aku cukup
jarang pemustaka untuk minta buku ini, dan aku cukup jarang ngelihat bukunya ini keluar dari rak gitu. Sampai udah dicari-cari ini di rak mana ya, apa di rak yang provinsi, apa di rak non provinsi gitu. Udah bolak-balik tetap aja nggak ketemu, sampai bilang maaf ya Pak, sebentar ya Pak, mohon ditunggu sebentar ya Pak ya gitu. Terus bapaknya ini juga udah kelihatan kayaknya beliau ini buru-buru gitu. Nah jadinya aku juga semakin nggak enak, wah ini gimana nih gitu, jadi panik gitu. Sampai akhirnya aku udah wah ini nggak ketemu, minta tolong bantuan, minta bantuan sama temanku juga. Dan ternyata bukunya itu ada di rak non provinsi, jelas-jelas ada di depan mataku gitu. Dan itu tuh di situ aku langsung ngerasa kayak ya ampun bodoh banget gitu. Bisa-bisanya nggak ngelihat padahal udah di depan mata sendiri, udah bolak-balik sampai ke bapaknya juga udah nggak enak gitu. Ternyata ada di depan mata. Astaga. Gitu Kak. Challenging sekali ya ternyata di lantai 24 Iya. ini. Challenging banget Kak itu saat itu. Jadi ngerasa kayak aduh nggak teliti banget gitu. Kalau dari Bang Carlos nih, apa ada pengalaman terbaik? Dan udah berapa lama bertugas di lantai 24? Kalau aku sih kayak di Perpusnas itu kan dari tahun 2022 ya. Sejak tahun 2022 juga sudah ditugaskan di layanan koleksi Pagelaran Budaya Nusantara. Nah kalau aku sih selama ini jaga layanan, agak lucu aja kalau ada pemustaka yang nanya arah tujuan toilet Kak. Yang padahal tuh ya rambunya alias tulisannya sudah jelas banget. Di gedung layanan Perpusnas bahkan tiap lantai posisinya selalu sama ya guys ya. Gini ya guys ya, kita keluar lift terus masuk ke arah layanan, Jelasin pasti kita lihat rambu bertuliskan toilet. Nah mungkin ya Kak, mungkin pengunjung lagi mode fokus nih Kak sama tugas atau kerjaan, jadi agak linglung sama yang sedang di sekitar. Berarti masyarakat kita kan emang kalau lagi belajar sampai lupa rambu di sekitar. Ya memang totalitas kan? Totalitas banget. Fokus banget baca buku ya Kak ya. Ya. Sampai padahal tulisannya gede tuh, toilet masih Toilet. belum. Makanya kita yang jaga di layanan tuh sebenarnya seneng ketemu sama orang-orang kayak gitu. Karena kita di layanan ikut bangga juga Kak kalau misalnya tahu-tahu ya Kak ya 10 tahun lagi ada orang, wah nih orang yang dulu yang sering ada di tempat kita nih. Dulu yang sering nanya, Kak Toiletnya di mana? nih, Kak? Oh, ya kayak gitu Kak. Bisa kayak gitu ya. Oh iya, akhir-akhir ini di lantai 24 ada yang asik gak sih Kak? Apa ya nih Kak Carlos? Oh Banyak iya ya nih, Kak. sebenarnya ya? Di 24 ini kan kita ada balkon ya Kak. Balkon salah satu arah tujuannya tuh ke arah pemandangan ke arah Monas. Kadang kalau lagi ada event di Monas, kita bisa ngelihat Kak dari balkon lantai 24 Gedung Perpustakaan Nasional Kak. Gitu. Emang akhir-akhir ini lagi ada acara ya? Bisa ini nonton Ya, kembang api. kalau ada acara nasional, HUT Jakarta, nonton kembang api, ulang tahun TNI, kita bisa ngeliat Kak dari persiapannya sampai di acaranya Kak. Gitu. Asik banget ya di layanan 24. Nih sahabat Perpusnas, jangan lupa nih untuk datang ke layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara tiap kali datang ke Perpusnas. Oh ya, kita tadi belum ngomongin ya, Perpusnas kita alamatnya yang mana sih Kak? Di Waduh, udah ngomong ini nih Ngalor panjang ngidul lebar sampai kita. lupa, belum ini. Gedung layanan kita nih Kak, kalau yang layanan itu di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 11 Gambir, Jakarta Pusat. Nah, kurang Tuh, lagi. jangan sampai salah alamat ya guys. Yang ingin berkunjung ke layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara ada di Perpustakaan Nasional Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 11. Oh iya, Kak Inge dan Kak Carlos nih, tiap hari kan memang bertugas di lantai 24 ya. Bisa gak sih kita dijelasin tentang koleksi yang ada di lantai 24 itu spesifiknya seperti apa? Ada berapa jumlah koleksi dan berapa judul buku yang ada di lantai 24 ini? Kalau dari data terakhir Kak, di tahun 2022 saat ini di layanan kami ada 7.529 eksemplar buku. Nah, buku-bukunya ini terdiri dari yang tadi non provinsi dan juga ada yang per provinsi. Kalau untuk provinsi saat ini yang paling banyak itu koleksi buku-buku Jawa Barat Kak, gitu. Oh, seperti itu ya. Jadi ada sekitar 7.500-an. Iya, itu untuk totalnya Oh, Kak, gitu. eksemplarnya atau Iya, oh, itu ada eksemplarnya. 7.500 eksemplar. Iya, betul. Dan sebagian besar berasal dari provinsi Jawa Barat.
untuk di lantai 24 sendiri atau koleksi dan pagelaran budaya Nusantara yang menyeleksi koleksi itu siapa sih Kak? Yang menentukan kenapa koleksi ini bisa berada di lantai 24 atau di layanan pagelaran budaya Nusantara? Kalau untuk yang menyeleksi ini sebenarnya balik lagi sudah ada ketentuannya Kak, sudah ada kebijakannya, ada peraturannya itu di Perka Perpustakaan Nasional nomor 6 tahun 2022 tentang kebijakan pengembangan koleksi, dan siapanya yang menyeleksi ini ada di bawah unit kerja Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi gitu Kak. Jadi di lantai 24 spesial hanya melayankan saja ya? Tidak ada pengolahan atau apa? Iya, kita melayankan tapi nggak menutup kemungkinan juga kita sebagai pustakawan mungkin ngelihat ada kebutuhan bahan pustaka tertentu, misalnya kami juga sebagai pustakawan bisa mengusulkan itu Kak, begitu. Gitu. Nah itu dari pustakawannya. Kalau dari pengunjung atau pemustaka atau sobat perpusnas yang saat ini sedang mendengarkan Radio Widya Bahana Suara, bisa juga nggak sih untuk mengusulkan koleksi atau bahan bacaan ke Perpustakaan Nasional lewat pustakawan kita ini? Gini Kak, untuk sahabat perpusnas sebenarnya bisa ngisi survei kebutuhan pemustaka di banner tiap layanan. Itu ada QRIS-nya Kak, bisa ngisi di sana. Tapi kalau dari kami petugas layanan, biasanya buat sahabat perpusnas yang udah nyari-nyari buku di komputer katalog, tapi kok nggak ketemu di judul katalog perpusnas nih judulnya. Sobat perpusnas bisa mengusulkan buku-buku baru untuk pengajuan pengadaan di perpusnas. Caranya itu tinggal ngisi form aja. Alamatnya di s.id_usulan buku baru. Aku ulangi ya. s.id_usulan buku baru. Gitu, Wah, menarik banget. Jadi meskipun kita bukan bagian dari bagian pengadaan, namun kita tetap bisa mengusulkan bukunya ya Kak? Bisa Kak. Bahkan pemustaka juga atau pengunjung tetap bisa mengusulkan buku, sehingga buku yang ingin dibaca atau buku yang sedang dicari bisa menjadi bagian dari koleksi Perpustakaan Nasional. Untuk ini nih di lantai 24 atau di layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara, apa sih yang membedakan koleksi di sini dengan koleksi dari lantai lain di Perpustakaan Nasional? Kalau untuk yang membedakan koleksinya yang pasti buku-bukunya tentang kebudayaan Kak, gitu. Jadi kalau misalnya mau cari buku-buku kebudayaan bisa langsung datang ke lantai 24. Kebudayaan itu kan ada banyak ya Kak, subbagian-bagiannya. Ada tentang kesenian, upacara adat, terus ada tentang kepercayaan lokal, pariwisata dan geografi setiap daerah gitu Kak. Nah, itu tadi kan kalau di lantai 24 gimana cara pengunjung atau pemustaka untuk bisa menemukan koleksi di lantai 24? Kalau untuk cari koleksi sebenarnya cukup mudah Kak. Di lantai 24 itu kita ada komputer layanan, atau juga pemustaka bisa pakai opak itu di web opak.perpusnas.go.id, bisa dibuka dari mana saja. Nah, nanti di situ dimasukkan buku yang diinginkan apa. Kalau misalnya di hasil pencarian itu ada keterangan lokasinya di lantai 24, nanti sahabat Perpusnas bisa langsung ke lantai 24 gitu. Oh iya nih, layanan kami ini open access Kak Hurin, jadi sahabat Perpusnas bisa langsung menuju ke raknya gitu. Aku tambahin ya Kak ya, koleksi di lantai 24 ini dibagi jadi dua Kak. Ada koleksi yang provinsi dan non-provinsi. Yang provinsi itu kayak misalnya satu suku tertentu, misalnya suku Batak itu ada di Sumatera Utara, nanti ada di Sumatera Utara. Nah kalau misalnya buku-bukunya tentang Jawa tapi nggak bisa, bukan suku yang ada di provinsi tertentu kan, misalnya Jawa itu ada Jawa Tengah, Jawa Timur, itu taruhnya di non-provinsi. Yang umum tadi ya? Iya, tapi kalau misalnya di rak itu kita sama Kak, kita masih pakai DDC atau Dewey Decimal Classification. Kalau sahabat Perpusnas yang masih bingung, gak tahu raknya di sebelah mana, bisa langsung tanya ke pustakawannya Kak di meja layanan. Nanti kami akan mengarahkan dan membantu mencari koleksinya. Wah, unik sekali nih kalau ada penggolongan koleksi berdasarkan provinsi ya. Berarti lengkap ada 34 provinsi ya? 37 ya?
Iya Kak, kalau yang terbaru sekarang kita sudah 37 provinsi, tapi masih 34 sebenarnya. Ya harapannya ya nanti bisa segera lah Ya gitu. didoakan nanti kita akan Bisa segera ada 37. 37 provinsi. Kalau di sini kan budaya Nusantara nih konteksnya. Budaya seperti apa sih Kak yang ada maksudnya yang ditawarkan, dilayankan di lantai 24? Kalau dari kita sendiri kan budaya itu kan terbagi menjadi beberapa aspek ya Kak. Mulai dari bahasa daerah, organisasi sosial kedaerahan, adat istiadat, upacara adat, sistem pengetahuan, kepercayaan lokal setempat, dan kesenian. Terus jadi buku-buku yang tersedia di layanan kami itu berkaitan dengan aspek-aspek kebudayaan tadi Kak. Wah. Jadi apa yang makin tahu ya bahwa konteks budaya itu macam-macam Macam-macam banget dan semua ada nih di lantai 24 siap untuk dilayankan kepada Siap, Kak. pengunjung. Nah, di lantai 24 ini kan tadi dikatakan bahwa bentuk koleksinya adalah koleksi terbuka atau pengunjung bisa mencari sendiri koleksi di rak. Apakah koleksi yang ada di lantai 24 ini juga bisa dipinjam untuk dibawa pulang? Ya kalau buku-buku di sini hanya bisa dibaca di tempat Kak, gitu. Jadi tidak bisa dibawa pulang begitu Kak. Ya, kok nggak bisa sih Kak? Memangnya kenapa buku yang ada di sini nggak bisa dipinjam dan dibawa pulang? Pertimbangannya gini Kak, buku-buku di sini kan sebagian besar bukan buku-buku populer yang mudah kita temukan di toko buku, dan juga bukan buku-buku yang dicetak dalam jumlah besar. Jadi kalau misalnya dipinjam, tentu saja itu ada resiko tidak dikembalikan. Nah mungkin itu nanti akan sulit untuk kami kalau misalnya buku itu tidak kembali untuk menemukan buku yang persis sama. Jadi bukunya sementara ini tidak untuk dipinjamkan begitu. Oh iya ya. Sedih juga kalau koleksinya hilang ya, nanti susah untuk dicari di toko buku. Bener Kak. Tapi gimana dong kalau Sobat Perpusnas ada yang perlu informasi di buku tersebut dan untuk dibaca di rumah? Buat sahabat Perpusnas yang butuh banget satu atau beberapa buku, jangan khawatir. Kami menyediakan layanan scan Kak. Caranya cukup mudah, sahabat Perpusnas harus punya kartu anggota Perpusnas. Terus sahabat Perpusnas bisa pilih bukunya nih. Halamannya yang mau di-scan yang mana, maksimal 10 halaman ya Kak, 10 halaman per buku per judul. Kalau sudah, bisa langsung bertanya ke pustakawannya untuk ditunjukkan caranya. Terus nanti setelah selesai scan-nya, prosesnya, hasilnya bisa diambil di lantai 3 Kak, di copy center di gedung Perpusnasnya Kak. Jadi tetap bisa ini ya, ada solusi lain meskipun buku-buku di layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara ini tidak dapat dipinjam untuk dibawa pulang, tapi pengunjung tetap bisa men-scan buku tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini nih Kak, untuk sehari-hari jumlah koleksi yang dimanfaatkan pemustaka itu berapa sih Kak? Berapa banyak buku yang dibaca tiap harinya? Kalau untuk rata-ratanya itu Kak sehari biasanya bisa 40 sampai 50 buku yang dibaca. Tapi ini kalau misalnya Sabtu Minggu atau di musim liburan sekolah itu biasanya jumlahnya akan 2 kali lipat lebih banyak daripada di hari-hari biasa Senin sampai Jumat Kak gitu. Iya ya. Wah, lumayan banyak juga ya. Dan seperti kunjungan yang tadi, jadi tiap libur sekolah pasti jumlahnya akan meningkat. Iya Kak. Tuh Sobat Perpusnas semua, apa yang disampaikan sama Kak Inge dan Kak Carlos diingat-ingat, kalau perlu dicatat biar kita tetap bisa menjaga kenyamanan, keamanan tiap berkunjung ke Perpustakaan Nasional. Karena kalau sampai aturan yang dibuat tadi dilanggar, takutnya nanti yang rugi bukan hanya kita Perpusnas ataupun pengunjung lain, tapi seluruh masyarakat Indonesia ya Kak, karena perpustakaan ini jadi rujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia tuh. Jangan sampai peraturan pelanggaran yang kita buat merugikan orang lain tentunya. Setuju banget Kak Hurin. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak Inga sebelum kita tutup, kejadian apa yang paling sering terjadi di lantai 24? Ini cukup sering terjadi dan ini menarik ya, sebenarnya sepele sih sebenarnya Kak, tapi ini penting ya buat kita ingetin gitu.
Paling sering ini sebenarnya pemustaka datang ke lantai 24 tapi lupa nggak titipin tas di loker lantai 1. Nah, jadi kan pemustakanya harus bolak-balik ke lantai 1 dulu baru ke lantai 24 gitu. Jadi ya mungkin mending lain kali jangan sampai lupa, dititipin aja dulu tasnya di loker di lantai 1. Ya, itu jangan. Dari Kak Carlos mungkin ada tambahan? Ya sama sih Kak, kalau yang sering kan itu tadi bawa tas terus di atas, bahkan ada yang habis dari bandara bawa koper loh Kak. Habis traveling loh Kak. Iya, habis traveling. Ya Pingin. mau nggak mau kita arahkan turun. Soalnya di sini kan ada koleksi, kita menjaga keamanan koleksi kita yang mungkin terbatas dicetaknya. Dan kalaupun nanti hilang, kita buat nyarinya nggak mungkin ketemu yang bakalan sama. Oh gitu. Diingat-ingat ya Sobat Perpusnas semua, tetap jangan lupa titipkan barang bawaan di loker lantai 1. Nanti daripada nyampe atas terus diminta turun kan sayang ya kayak capek, nanti perlu antri lift lagi. Kak Inge dan Kak Carlos nih, nggak terasa banget kita sudah ngobrol mondar-mandir kanan kiri, bahas A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Miangas Rote. Iya, 37 provinsi nih kita bahas secara detail karena kita sedang ngobrolin layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara. Selama 60 menit tadi kita sudah menemani pagi hari Sobat Perpusnas dimanapun berada. Semoga nih informasi yang disampaikan dari Kak Inge dan Kak Carlos bisa bermanfaat untuk Sobat Perpusnas. Jadi nggak ragu lagi, nggak takut untuk berkunjung ke Perpustakaan Nasional, terutama ke lantai 24. Sebelum kita tutup, ada nggak sih closing statement dari Kak Carlos atau Kak Inge? Mungkin juga bisa pesan atau kesan, atau juga mungkin promoting layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara. Mungkin bisa dimulai dari Kak Inge. Gak perlu panjang-panjang, kita langsung aja berpantun nih Kak. Jalan-jalan ke kota Jepara. Cakep. Berangkatnya pakai baju batik. Cakep. Jangan lupa ke layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara. Nikmati koleksi yang apik dan pemandangan yang ciamik. Asik. Lanjut Bang Carlos nih. Aduh, berat nih sebelah udah pasti pantun. Aduh, aku ngapain dong? Bentar ya. Buah mangga, buah kedongdong. Cakep. Buahnya manis nggak ketolong. Cakep. Ke Perpusnas naik andong, jangan lupa mampir ke Budaya Nusantara dong. Wih, boleh dong tepuk tangannya. Mantap sekali. Udahkah gitu aja Kak? Aku sampai keringet dingin nih Kak. Kirain masih mau berbalas pantun nih. Oke. Nanti di lain kesempatan kali ya. Terima kasih banyak loh untuk Kak Carlos dan Kak Inge. Cakep banget nih ditutup dengan pantun kita. Semoga informasinya dapat bermanfaat dan luar biasa, daging banget apa yang disampaikan. Nggak ada lemak-lemaknya. Bisa langsung diserap oleh Sobat Perpusnas yang hari ini mendengarkan siaran Radio Widya Bahana Suara. Untuk Sobat Perpusnas semua nih, jangan lupa tetap ikutin podcast Super Morning setiap hari Rabu hanya di Radio Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Saya Hurin Anindya Agnia dan seluruh rekan kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di podcast Super Morning berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Perpusnas, baru saja kita ikuti podcast Super Morning membahas seputar layanan yang ada di Perpustakaan Nasional. Sampai jumpa di episode berikutnya.